Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika umum kelas 11. Video sebelumnya sudah membahas apa sih itu notasi sigma dan lambang atau simbolnya seperti apa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Ada 7 sifat yang dibahas. Langsung saja kita mulai. Sifat yang pertama yaitu sigma C. C-nya itu adalah konstanta dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, maka hasilnya adalah N kali C, atau batas atas kalikan konstantanya. Ini berlaku ketika batas bawahnya itu adalah 1. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Ya, kita ambil contoh, misalkan kita punya sigma dari 3, kemudian I-nya dimulai dari 1 sampai 5, maka berdasarkan sifat yang pertama tadi, hasilnya adalah batas atas kalikan konstanta. Nah, untuk contoh ini batas atasnya adalah 5, konstantanya adalah 3, maka hasilnya adalah 5 dikali 3 atau sama dengan 15. Kenapa kok bisa 5 kali 3? Sekarang kita perhatikan. Sigma itu kan merupakan penjumlahan. Lah, di contoh itu penjumlahan dari 3. 3-nya sebanyak berapa? Dari 1 sampai 5. Artinya kan ada 5. Maka bisa kita tulis 3 untuk yang pertama, kemudian ditambah dengan 3 yang kedua, ditambah 3 yang ketiga, 3 yang keempat, dan 3 yang kelima. Maka sama aja 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Ini adalah penjelasan penjelasan sifat yang pertama beserta contohnya. Selanjutnya kita lihat sifat yang kedua. Bedanya apa dengan sifat yang pertama? Nah, kita punya sigma C, masih konstanta ya C-nya, tetapi I-nya dimulai dari M sampai N. Nah, kalau sifat kedua itu I-nya dimulai dari M, kalau sifat yang pertama dimulai dari 1, maka langsung hasilnya adalah N kalikan konstantanya. Untuk sifat yang kedua ada rumusnya, yaitu N dikurangi M ditambah 1 dikalikan konstantanya. Atau bisa kita baca batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan konstantanya. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya misalnya kita punya sigma 8, I-nya dimulai dari 2 sampai 53, maka hasilnya kalau mau menghitung 2 sampai 53 kan terlalu banyak, maka gunakanlah sifat yang kedua, yaitu batas atas 53 dikurangi batas bawah 2 ditambah 1 dikalikan dengan konstantanya yaitu 8. Maka hasilnya 52 dikalikan 8 hasilnya adalah 416. Nah, ini adalah penjelasan tentang sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Masih ada sifat-sifat selanjutnya. Untuk sifat yang ketiga, kita punya sigma C dikalikan dengan AI, dengan I dimulai dari 1 sampai N. Maka, karena kita punya C-nya itu konstanta, kita keluarkan saja dari sigmanya. Maka hasilnya adalah C kali sigma AI, I dimulai dari 1 sampai N. Nah, untuk sifat yang ketiga, contohnya seperti apa? Oke, kita lihat di sini contohnya, yaitu misalkan kita punya sigma 3i, I-nya dimulai dari 1 sampai kita ambil misalnya sampai 7. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga kan ada konstantanya dikeluarkan dari sigmanya. Untuk contoh di sini kan konstantanya 3, maka 3-nya dikeluarkan, 3 dikali sigma dari I dari 1 sampai 7. Nah, udah tinggal diselesaikan. Hasilnya adalah 3
sigma II dimulai dari 1 sampai 7 bisa kita tulis menjadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sampai 7. Nah, tinggal kita hitung, maka 3-nya masih utuh. Dari 1 sampai 7 itu tinggal dijumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 28. Ya, kita tulis 28. Maka menghasilkan 3 kali 28 hasilnya adalah 84. Ya, kita tulis 84. Nah, ini merupakan sifat yang ketiga beserta contohnya. Selanjutnya, apa sifat yang keempat? Oke, kita hapus dulu untuk contoh yang ketiga ini ya. Sifat yang keempat yaitu kita punya sigma AI plus minus BI. Jadi ini operasi penjumlahan dan pengurangan. I-nya dimulai dari 1 sampai N. Maka untuk menyelesaikannya kita pecah saja, yaitu kita punya sigma AI dulu, I-nya dimulai dari 1 sampai N. Tinggal tandanya apa? Plus atau minus. Yang selanjutnya sigma BI dari 1 sampai N. Ya. Kita langsung ke contohnya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan di sini Ibu ambil sigma dari 7i plus 2, I-nya dimulai dari 2 sampai 5. Nah, kalau berdasarkan sifat keempat berarti kan kita pecah. Maka menghasilkan sigma 7i dulu, I-nya dimulai dari 2 sampai 5. Tandanya apa? Tandanya plus. Kita tulis plus sigma 2, I-nya dimulai dari 2 sampai 5. Jadi batas atas sama batas bawahnya masih sama. Yang membedakan hanya rumusnya. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Yang pertama ini berdasarkan sifat yang ketiga tadi. Kita punya konstanta keluarkan yaitu 7. Dikalikan dengan sigma I-nya dimulai dari 2 sampai 5. Ditambah, masih utuh kita tulis dulu ya. Maka kita punya sigma dari 2, yaitu sigma 2, I-nya dimulai dari 2 sampai 5. Nah, tinggal kita selesaikan, 7-nya masih utuh. Sigma II dari 2 sampai 5 berarti ditulis 2 plus 3 plus 4 plus 5. Kemudian ditambah dengan sigma. Nah, sigma itu kita pernah bahas, yaitu sifat yang kedua. Batas bawahnya tidak dimulai dari 1. Maka gunakan rumus yang batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan konstantanya yaitu 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 7 dikali 2 sampai 5. Hasilnya adalah 14 ditambah dengan 5 kurangi 2 ditambah 1 itu adalah 4 dikalikan 2. Maka 7 kalikan 14 itu adalah 98 ditambah 8. Maka menghasilkan 106. Ya. Ini penjelasan sifat yang keempat. Selanjutnya kita hapus dulu, nanti kita berlanjut ke sifat yang kelima. Oke, dihapus dulu. Sifat yang kelima kita punya. Nah, jika kita punya sigma AI, I-nya dimulai dari M sampai N, maka bisa diperoleh ketika batasnya itu dikurangi atau dijumlahkan menjadi seperti apa. Nah, untuk yang pertama, misalnya batas bawah dan batas atasnya ditambah dengan P, maka rumus AI-nya dikurangi dengan P. Nah, bedakan ya, kalau batasnya dijumlah maka rumus fungsinya dikurangi. Nah, untuk misalnya sigmanya
batas bawah dan batas atasnya dikurangi dengan P, maka rumus AI-nya itu dijumlahkan. Jadi kebalikannya, antara batas atas batas bawah dengan rumusnya itu berkebalikan tandanya. Contohnya di sini Ibu akan berikan dua contoh yang plus P dan yang min P. Yang pertama, contohnya yang plus P dulu. Misalnya kita punya sigma 2i plus 5, i-nya itu dimulai dari 1 sampai 10. Kemudian di sini misalnya batas bawah dan batas atasnya kita akan jumlahkan berapa ya? Kita misalnya 1 plus 5. Maka atas juga sama, 10 plus 5 juga. Karena batas atas batas bawahnya ditambah 5, maka rumus I-nya harusnya dikurangi dengan 5. Maka kita punya 2, I-nya dikurangi 5, baru ditambah dengan 5. Nah, hasilnya adalah sigma. Batas bawahnya menjadi 1 tambah 5 itu 6, dan batas atasnya menjadi 15. Oke, maka rumusnya menjadi 2i min 10 plus 5. Hasilnya adalah sigma dari batas atasnya misalnya 15, i-nya adalah dimulai dari 6, maka kita punya rumusnya adalah 2i min 5. Nah, ini adalah hasil ketika sigma yang awal tadi kita jumlahkan batasnya dengan 5. Untuk contoh yang kedua, kita punya misalnya sigma dari sama ya, 2i plus 5, tetapi batasnya Ibu ambil dimulai dari 5 saja. Kemudian batas atasnya adalah 12, maka kita akan kurangkan dengan berapa ya? Kita ambil misalnya i-nya 5 dikurangi 3, maka batas atasnya 12 juga harus dikurangi 3. Karena batas atas dikurangi, batas bawah juga dikurangi, maka fungsi atau rumus i-nya harus dijumlahkan menjadi 2i plus 3 plus 5. Nah, maka hasilnya dipunya sigma dari i-nya adalah 5 kurangi 3 menjadi 2, dan batas atasnya 12 kurangi 3 menjadi 9. Rumusnya menjadi berapa? 2i plus 2 kali 3, 6, ditambah 5. Berarti kita punya sigma i dari 2 sampai 9, rumusnya diperoleh 2i plus 11. Oke, ini adalah penjelasan dan contoh sifat yang kelima. Selanjutnya sifat yang keenam, kita punya sigma AI I dari 1 sampai M ditambah sigma AI I dari M plus 1 sampai N, maka menghasilkan sigma AI I dari 1 sampai N. Rumusnya adalah sigma AI, maka hasilnya juga sigma AI. Batas bawahnya adalah 1, kemudian kita lihat batas atasnya 1 ke M, kemudian M plus 1 sampai N, maka batas atasnya adalah N. Kita lihat ke contohnya saja. Misalkan kita punya sigma I dari 1 sampai 3 ditambah sigma I dimulai dari 4 sampai 10. Maka rumusnya adalah I, maka hasilnya adalah sigma I. Batas bawahnya berapa? I sama dengan 1. Maka I sama dengan 1, batas atasnya kita lihat 1 sampai 3, kemudian dilanjut 4 sampai 10, maka batas atasnya adalah 10. Contoh berikutnya, kita punya sigma 2i plus 3, i-nya itu dimulai dari 2 sampai 5, ditambah sigma 2i plus 3, i dimulai dari 6 sampai 10. Maka hasilnya fungsinya sama ya, maka sigma
2i plus 3, batas bawahnya itu adalah 2, maka i sama dengan 2. 2 sampai 5 dilanjut 6 sampai 10, maka batas atasnya adalah 10. Nah, ini penjelasan untuk sifat yang ke-6. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ke-7. Kita punya sigma AI. I-nya dimulai dari N sampai N, jadi batasnya sama. Maka hasilnya adalah AN. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat, kita punya sigma dari I dengan batas bawahnya adalah 4 dan batas atasnya 4. Batas atas batas bawahnya kan sama-sama 4. Rumusnya I, maka hasilnya ya I-nya itu berapa? Yaitu 4. Oke, kita coba contoh ke yang lain. Misalkan kita punya sigma dari 5i kuadrat, I-nya dimulai dari 7 sampai 7. Kita gunakan sifat notasi sigma ya. Kita keluarkan konstantanya itu 5, maka 5 sigma i kuadrat, I dimulai dari 7 sampai 7. Maka konstantanya 5 masih utuh, I-nya kan 7, berarti langsung 7 kuadrat. Maka sama dengan 5 kali 49, hasilnya adalah 245. Sekian penjelasan tentang sifat-sifat notasi sigma. Untuk selanjutnya, setelah sifat-sifat ini kita langsung akan membahas tentang contoh dari sifat-sifat notasi sigma tersebut.